Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Senang bisa menyapa saudara hari ini dengan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 10 ayat 17-20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Saudaraku, sikap ceria memang membuat hidup lebih menyenangkan dan tentunya membawa sukacita kepada lingkungan kita. Seperti ketika kita bertemu seseorang yang suka tersenyum dan ramah. Saya rasa kita juga akan tersenyum dan ramah karena orang itu. Ada yang bilang sukacita itu menular. Salah satu buktinya adalah ketika seorang penumpang di kereta api dengan sengaja tertawa kencang. Ternyata satu gerbong kereta yang tadinya diam dan sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing, seketika semuanya tertawa. Ataupun ketika kita mendengar suara tertawa, kita juga ikut tertawa ataupun tersenyum setidaknya. Jika tertawa bisa menular ke sekitar kita, begitu juga perasaan-perasaan yang lain. Amarah, kesedihan, yang dirasakan oleh orang lain juga bisa mempengaruhi kita. Inilah mengapa pada akhirnya kita terkadang cenderung meletakkan perasaan kita pada situasi atau momen tertentu. Saat keadaan sedang baik-baik saja, mudah rasanya menjadi orang yang ceria. Namun ketika konflik dan masalah datang menyerang kita, saya rasa banyak di antara kita yang sulit mengelola perasaan kita. Di tengah situasi global yang masih dibayangi pandemi COVID-19, perekonomian yang sangat sulit, dan masih banyak masalah lingkungan yang ada di sekitar kita yang dengan mudah merenggut sukacita kita. Namun memang ada orang yang memiliki pembawaan yang bisa selalu ceria dalam kondisi apapun. Seakan ia tidak pernah merasakan kesedihan. Namun ada yang berkata bahwa keceriaan bisa dilatih dan ditumbuhkan. Saudaraku, sejatinya sukacita itu lahir dari hati kita. Kita pasti akan kesulitan jika meletakkan sumber sukacita kita pada situasi tertentu atau bahkan kepada orang lain. Sukacita juga bukan semata-mata sifat bawaan, melainkan juga merupakan hasil dari keputusan pribadi kita. Kita akan mudah kecewa jika kita meletakkan sukacita kita pada orang lain ataupun pada situasi tertentu. Menggantungkan sukacita pada seseorang atau sesuatu adalah sukacita yang bersifat sementara. Saat bisnis lancar, target kita tercapai, kita sehat, keluarga harmonis, kita bahagia. Namun saat keadaan tak sesuai harapan, kita menjadi orang yang murung dan pesimis. Beda halnya juga jika kita bergantung pada sesuatu yang kekal. Seperti yang Yesus katakan kepada para murid ketika para murid berhasil menolong orang dan membuat orang sangat bahagia. Tetapi Yesus mengingatkan mereka dengan berkata, "Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Lukas 10 ayat 20. Yesus ingin alasan terbesar kita untuk bergembira adalah karena kita telah diselamatkan dan nama kita ada di surga. Surga, itulah kebahagiaan kekal yang perlu senantiasa kita ingat. Kalimat surga yang Yesus gunakan dalam ayat ini berasal dari kata Uranos, yang artinya adalah tempat berdiamnya Tuhan. Tempat di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Namun surga itu bukan hanya ada di setelah kematian saja, namun surga juga ada di sini, saat ini, di dunia.
khususnya ketika kita mau memberi keputusan untuk merasakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita memutuskan untuk bersuka cita di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun. Ketika kita mampu mengelola hati kita dan memberi dampak yang baik kepada sekitar kita. Mari saudaraku, jika kita telah memutuskan hidup bersama dengan Tuhan, maka perasaan apapun, kondisi apapun yang ada di sekitar kita bisa mengelolanya. Jika kita telah memutuskan hidup bersama dengan Tuhan, maka perasaan apa yang ingin kita bagikan ke keluarga kita? Suasana apa yang ingin kita bagikan ke lingkungan kita? Bukankah suasana yang sukacita dan penuh kedamaian? Saudaraku, semangat menjadi berkat. Tuhan memberkati kita sekalian.